Pels episode 10 Black Talk nih kali ini ya. Nah ini sekarang ada mbak-mbak cantik sebelah kiri gua. Halo Mbak Tasha. Kita nggak boleh salaman nih. Halo, nih Mbak Fiza, gue baru kenal hari ini. Halo Mbak Fiza, apa kabar? Nah, Mbak Tasha IG-nya apa Mbak? Tasayu Saputri 20. Tasayu Saputri 20 ya. Kalau Mbak Fiza? Fiza Nasution. Fiza Nasution ya. Oke. Nih cewek-cewek doyan mobil, doyan otomotif nih Black Pels. Jadinya ngobrol bakal seru. Kita pengen tahu emang mereka suka beneran apa cuman pengadeganan doang biar beken di IG gitu. Nih apa mungkin pertanyaan standar, cuman ya emang harus gua tanyain sih. Mbak Tasha dulu. Mbak Tasha main mobil sejak kapan sih? Main mobil. Main mobil bener maksudnya yang dedicated, nyetir sendiri semua segala macam gitu. Kalau itu kayak mulainya SMP deh. Wih, SMP ya? Oh, belum punya SIM udah main mobil ya? Iya, emang nggak boleh tuh ya. Nggak boleh. Saking ambisiusnya pengen bisa belajar mobil, jadi udah pengen belajar habis itu langsung deh. Berarti SMP nih? SMP. Mobil resminya dikasihnya pas SMP. SMP, oh cakep. Om, keren Om. Waduh. Saking ambisinya itu. Boleh tahu nggak mobil apa dulu pertama? Dulu pertama kali tuh Jazz GD3. Pertama tuh. Wih, tapi itu masih Matic, masih mobil rame-rame. Oh, mobil rame-rame. Tapi udah inilah ya, udah porsi makainya udah boleh lah dilepas gitu ya? Nggak boleh sih. Oh, nggak boleh. Bandel aja. Oh, bandel kabur-kabur lah. Mau ditanjakan sebelah rumah, taunya ya ke Citos lah. Oh gitu. Jauh ya. Jauh. Itu padahal ya belum ada tol sih ya, lumayan ya. Effort banget ya. Oke. Nah kalau Mbak Biza mulai kapan? Kalau belajar mobil SMP. SMP selalu ya. Oke nih. Cuman bawa mobil sendiri benar-benar tuh satu SMA sih. Satu SMA. Udah punya SIM lah itu satu SMA. Belum. Belum ya, masih 16 lah ya. Iya, cepat colongan lah setahun. Colongan lah gitu. Tapi itu berarti di mobil waktu SMA satu SMA itu dibawa ke sekolah kah atau bawa enggak? Bawa sekolah ya. Wede tuh anak mobil kan. Yang bawa dua-duanya SMP, gue SMP masih main layangan. Gila mereka udah mau minder banget. Nah, terus si mobil pertama waktu GD3 itu Mbak Tasha di ini nggak? Di apa ya? Di touch up lah gitu ibaratnya. Apa karena mobil rame-rame jadi mau standaran aja atau baru mobil kedua? Dulu tuh yang Jazz itu akhirnya diambil sama kakak kan. Jadi akhirnya mobil pertama yang dimodif tuh dulu Avanza. Oh, Avanza. Avanza dulu pertama kali. Pertama mobil kali. Tuh ceritanya. Oh, jadi pertama kali yang dimodif milik sendiri lah ibaratnya itu si Avanza. Itu manual. Oh, jadi harus ditekenin manual tuh, bener kan? Kalau bener-bener soalnya cewek kan biasanya identik metis segala macam gitu kan. Lenje gitu kan, kayak gimana gitu. Tapi kalau udah manual berarti ini anak mobil beneran nih. Sebenarnya emang lebih murah aja mobilnya sebenarnya. Itu poinnya. Iya. Nah, itu si Avanza inget nggak waktu zaman dulu dimodifnya apa? Dulu tuh modifnya jadi kan masuk kayak modif mobil itu pertama kan SMA ya. Saat masuk klub mobil tuh, ke klub mobil yang ada dianya nih ceritanya nih. Klub mobil apa dong? Klub mobil apa dong? Nama klub mobilnya Loblo dulu. Oh, Loblo. Asik. Kita kenalnya di situ tuh ceritanya. Oh jadi kenalan di situ sama Fiza. Iya, Fiza di situ tuh. Dia pakai DX tuh dulu. Udah pakai DX. Bikin cewek itu. Pakai DX. Oke, ntar kita bahas. Terus waktu itu tuh kita pertama kali banget itu ganti pamer pertama kali itu yang diganti itu HID. Jadi zaman waktu itu. Udah HID ya. Itu keren kan. Keren ya. Zaman itu keren. Oke. Oh, kalau misalnya baru rilis emang biasanya mahal dan keren ya. Lampu kuning tiba-tiba ada kuning gitu lampunya. Putih mahal. Iya, mahal ya. Oke. Terus yang nyalanya pelan-pelan gitu kan. Iya kan. Iya kan kayak dimmer gitu kan. Masih jarang juga kan. Masih jarang dan padahal kalau hujan susah, nggak kelihatan susah, juga kan. Mata masih bagus. Oke, masih muda. Oke, harus di ini ya, harus di mention nih mata masih bagus. Bagus gua nggak pakai kacamata baca gua sebenarnya. Terus udah gitu apa lagi Mbak? Terus habis itu lanjut ke pendekin mobil, ganti velg. Waktu itu velgnya Axia King. Axia King yang buatan Prancis. Yang ini, yang nutup, yang tipis, kayak blok gitu, yang blok gitu, ini apa yang namanya? Bisa di reverse. Yang reverse, wede, pakai itu. Itu kan beli itu kalau nggak salah, gue juga pakai soalnya. Beli itu bisa milih tuh kita, milih lebar semua segala macam, iya kan, betul ya? Jatuhnya kayak custom gitu ceritanya ya. Nah, benar, karena kita bisa rantangnya, gitu.
Iya dulu pakai itu pertama sih dulu. Jadi jatuhnya dulu alirannya ke apa ya? Rada-rada elegan kali ceritanya. Elah, anak elegan bos. Tapi apa vendornya habis aja terus karena itunya karena ngeserot ya. Ngeserot terus. Dulu checkingnya 17 berarti, 16, 17 ya, 17 ya. Oke. Kalau lompat ke Mbak Wiza, DX nih. DX-nya gua menarik nih, maksudnya masuk klub mobil, masuk komunitas gitu, terus ibaratnya langsung mainnya di DX gitu. Emang dapatnya DX apa milih DX tuh? Bisa belinya DX mungkin. Oke, ya pokoknya kan? Mampunya DX lah ceritanya pada murah ya. Ya murah kan, murah banget. Ya tahun 83 juga gitu. Iya, tahun 83, tapi tahun berapa mainnya? 2007. Berapa? 2007. Ya harusnya tahun segitu sih DX udah lumayan. Tapi iya sih waktu itu kan lagi naik lagi. Lagi naik lagi ya. Oke. DX-nya standar waktu itu. Belinya standar aja. Standar. Terus diapain waktu itu DX-nya? Diapain? Ya, ingat nggak? Sama. HID, oke. Velg NK tulang ya kalau nggak salah. NK tulang ya? Iya nggak sih, lupa sih. Udah lama terus. Sama di chat sih waktu itu chat ala-ala gitu ya. Dibikin kayak hitam putih gitu. Oke. Berarti dari DX itu kan aku lihat sempat IG-nya Mbak Wiza, berarti ada satu starlet nih lumayan menurut gue sih bagus lah tuh starlet. Walaupun katanya Mbak Tasha dia mah ini kurang padahal kurang rajin posting atau kurang banyak tampil gitu ya. Nah itu kan didukung. Malu aku tuh. Malu kenapa? Itu pada starlet bagus banget. Biasanya malu-maluin loh. Oh gitu ya. Dia malu, aneh banget. Oh gitu ya. Starlet itu padahal bagus loh. Alhamdulillah, terima kasih. Oh gitu ya. Nggak, maksudnya itu starlet konsep itu siapa? Apakah emang pengen gara-gara browsing lihat-lihat IG atau gimana, atau emang bener karena punya abang kan, berarti kan abangnya wah diarahin kamu begini aja apa gimana? Abang juga punya jalurnya sendiri. Oke. Iya, dia kan main macam-macam sih kalau dia. Kalau emang stick sama starlet dari dulu. Itu gara-garanya waktu kecil kan dulu bokap pernah punya starlet. Emang suka ngeliat starlet dari dulu tuh. Jadi kayak pengen deh punya starlet lagi kecil, terus kayak enak ya dipakai buat di Jakarta kan, kayak udah ribet, irit gitu. Iya, irit. Dan terus kayak manual maintenance, lagi ya. Iya itu pasti. Maintenance-nya juga nggak banyak kan, betul. bandel banget. AC dingin apalagi AC sih, dingin udah apalagi gitu ya. Itu starletnya 1.300 atau 1.000? 1.300. Itu kan ngelihat tampangnya udah ala-ala turbo ya nggak salah ya, lihat ya. GTI ya, ala GTI. Tapi mesinnya masih standar. Standar, itu cuman bodinya aja. Oh, bodinya aja. Looks like lah ya. Looks like, iya. Oke. Nah, Mbak Tasha nih, kalau Mbak Tasha kan kebetulan yang gua tahu nih ada jalur prestasinya nih kalau di mobil. Ceritanya nih ada jalur prestasi. Jadi misalnya ini Black Pass belum tahu nih, sembalap nih sebandung kalau dia nih. Jadinya yang tengah ini emang tukang ngebut, cuman ngebut bener lah jalur prestasi. Itu bisa cerita nggak? Kenapa nyangkut di drag race dan pakai jazz apa ya waktu itu? G8 sama GK5. Oh, dua-duanya ya. Dua-duanya main ya, sempat dua-duanya. Itu bisa cerita nggak kenapa kok nyangkutnya di drag race, kan ada yang lain gitu. Apa pertamanya balap-balap liar dulu, terus rajin ditilang polisi, terus tiba-tiba rajin ditilang, bosan ditilang, akhirnya ke yang benar apa gimana? Jadi itu dulu kita sering banget ke Asaf ya. Nih, kita kan kalau komunitas dulu nih mobil paling sering tuh konvoy. Asik. Ya kan? Konvoy kan. Yang konvoy disumpahin orang banyak belakang gitu ya. Udah pasti itu. Ini apa sih, ganggu banget ini? Mohon maaf ya. Konvoy itu kita kan pasti selalu lewat Asaf. Soalnya base campnya deket situ kan. Nah, udah tuh kita suka nongkrong gitu, ngeliat itu apaan sih, kayak rame banget dulu kan, rame banget Mas, ya kan malam ya, terutama di atas yang rame banget kan, kayak seru banget sih, kayak yang nonton juga rame banget kan. Betul. Ya udah tuh akhirnya waktu itu udah ganti mobil ke GL8, ya kan, udah ganti Jazz yang generasi kedua itu, terus akhirnya ganti aliran, udah nggak elegan lagi ceritanya. Ganti aliran. Jadi JDM ceritanya. Ganti JDM. Oh gitu ya. Ceritanya. Ya udah. Wah, kayak asik juga nih ya kan. Terus dulu tuh gue ngefans banget gara-gara suka nonton di Asaf tuh, gue ngefans banget sama jazz-jazznya Anak Firna dulu. Jazznya Anak Firna ya, which is ya slicker gitu kan, terus kenceng lah pasti kan. Pasti kenceng banget tuh mobilnya. Nah di situ tuh mereka lagi pada pakai jazz semua tuh.
Di masa itu ya. Di masa itu. Jadi ada Virna Rangers kan. Nah, mereka tuh pada pakai jas semua. Nah, terus akhirnya penasaran kan. Kayak ngetes kok, coba-coba ngetes. Wah, gila mobilnya kenceng banget ya, padahal nggak turbo tuh. Kan mikirnya kan kok kenceng ya mobilnya. Ya udah akhirnya kenal gitu sama temen, akhirnya masuk Virna tuh. Masuk Virna Ranger akhirnya? Dulu. Jadi dulu masuk Virna dulu kan, bangun mobil di sana. Terus akhirnya main sama anak Virna kan, akhirnya coba Sentul. Terus? Jadi sebelum itu udah nyoba Sentul nih sama mereka nih ditemenin mulu nih mereka. Satu tim tuh nemenin gue balap ke Sentul tuh, gitu ceritanya. Pas pertama kali nyobain kan iseng-iseng kan, udah cobain aja, nggak susah kok, seru gitu kan. Nggak perlu mahal-mahal lah modif mobilnya. Waktu itu cuma ganti knalpot sama ganti per sama velg. Tapi yang tuning Virna? Enggak, waktu itu belum masuk Virna. Belum masuk Virna. Nah, sebelum itu. Habis itu pas pertama kali ikut tuh pertama kali juara. Gitu. Jadi akhirnya pertama kali ikut langsung dapat podium. Podium berapa? 2. Tapi waktu itu dapat waktunya itu bagus banget. Jadi kan kalau waktu di bracket itu kan 0 sekian kan. Kalau dapat 0 kan susah tuh. Waktu itu dapat 17 0. Oh gitu, pas banget. Tapi pas yang hit kedua gue waktunya jelek. Jadi akhirnya dapat podium 2. Gitu cerita awalnya. Tapi terlepas apapun podium 2 di hit pertama, artinya di edisi pertama balap lah gitu kan. Langsung juara 2. Ya udah akhirnya kayak emang kakinya berat nih gue rasa gitu langsung. Emang tercipta untuk itu kan. Ya udah akhirnya tagihan deh. Gitu ya. Terus akhirnya kenal sama Virna, ya udah bangun mobil di situ deh akhirnya. Bangun mobil di sana, terus jadi akhirnya itu ya Virna Ranger dan seterusnya itu tadi. Bangun beberapa mobil akhirnya sampai ya udah balapan bareng Virna terus deh. Cakep. Nah, kalau Mbak Fiza pernah nggak balapan? Balapan nggak pernah. Balapan resmi ya? Enggak, balapan ini deh, balapan asap deh. Nyobain mobil dia deh. Tapi ini maksudnya ketika Starlit segala macam bisa, dan gimana, punya pengalaman nggak, apa deg-degan apa nyerempet? Saya pernah nyobain ya, Cak, di Sentul juga. Iseng-iseng nungguin dia waktu itu ya, nungguin dia waktu itu. Pas Kititi. Pas Kititi iseng aja. Gitu. Hasilnya gimana? Saya lumayan sih waktu itu, lupa sih tapi berapa ya? Tapi oke lah. Tapi lumayan lah. Standar ya oke lah. Tapi nggak ketagihan. Sebenarnya ketagihan, cuman kayak jangan deh gitu. Tidak mau tercebur. Kenapa emang ngerasa dunia terlalu keras atau emang bukan gue banget atau gimana? Bukan sih, kayak bentrok takut sama panas kerjaan ya. Bentrok sama kerjaan. Enggak takut panas dia. Pas dulu tuh dia rapi banget, tutup pakai topi, semuanya enggak mau kena matahari. Gitu. Bukan balapan udah dia. Bukan anak pantai ya. Kalau anak pantai kok. Fitnah ini. Jadi Sentul doang. Kalau Sentul jadi panas banget. Enggak ikhlas kalau panas karena Sentul. Oke. Lu kok jadi iteman lah di Sentul kayaknya kurang gitu. Kalau gue ke Bahama atau kemana harus keren gitu kan. Gitu. Nah, ini gue mau nanya nih. Biasanya kalau di cowok nih, kalau cowok pakai mobil, tanda kutip, kemudahan dia untuk dapat gebetan atau flirtingan itu selangkah lebih mudah dibanding cowok yang nggak pakai mobil atau pakai motor lah. Gua anggap seperti itu karena pakai mobil kan ya. Kalau mobil udah keren segala macam ya paling nggak dilihat, walaupun muka lo bapuk tapi kalau mobil lo bagus terobati lah 30%, 40% gitu. Gua anggapnya seperti itu. Nah, kalau di cewek gimana sih? Apakah dengan kalian berdua nih anak mobil, which is mobil juga kalian bagus ya, mobil yang udah dandan, yang kalau dia anak mobil, Tasa mana? Ya pakai jazz gitu misalnya. Bisa mana? Itu yang standarnya bagus, kayak gitulah kurang lebih. Nah, itu memudahkan kalian nggak sih? Pertama alternatifnya di flirt sama cowok atau nge-flirt cowok. Gue jadi diam. Nggak, maksud gue jangan, maksudnya kan ya kan ibaratnya aset yang kita gunakan kan menambah apa ya? Soalnya bukan nge-flirt mungkin ya. Mungkin jadi teman kita, koneksi kita tuh buat cowok-cowok emang jadi lebih luas karena mainannya otomotif. Cuman untuk flirt segala macam ya enggak. Mungkin kalaupun sama cowok yang anak mobil ya kebetulan mungkin karena emang lingkungannya di situ. Tapi kalau analisa kalian bisa mempermudah nggak sih? Ya bisa aja sebenarnya, kan temennya jadi cowok semua ya. Semua ya? Iya, bisa aja gitu. sebenarnya. Ada pengalaman?
pengalaman pasti ada ya. Kalau gitu enggak maksudnya gue pakai misalkan ada orang pakai mobil nggak pakai mobil sama aja, gue gampang aja dapet cowok misalnya gitu, nggak pakai gue juga susah juga dapet cowok gitu kan, jomblonya lama misalnya kayak gitu. Kalau kalian pernah pengalaman nggak gara-gara misalnya Mbak Tasha gara-gara gue pakai G8, gila nih kayaknya gue tinggal pilih nih wes. Enggak juga sih, malah kadang aneh juga ya cewek yang agaknya malah sukanya hobinya mobil ya. Oh gitu? Kayaknya untuk beberapa orang mungkin malah aneh kali ya. Jadi banyak yang jadi kayak yaudah mendingan temenan nih sama cewek kayak gini gitu. Karena kan mainannya sama karena cowok. Mungkin rahasia dapur mereka udah ketahuan mungkin. Benar. Mungkin kayak cowok-cowok kan kayak suka bohong mau beli velg ini, sama kita kayak mendingan cerita nggak sih beli velg, kayak yaudah mau beli velg ini kayak bagusan ini atau gimana. Gitu. Nah kalau itu kan dari sudut pandang cewek yang punya mobil. Nah gue pengen tanggapan kalian nih yang tadi gue bilang pertama, kalau cowok kan untuk dapat ngeflirting cewek gara-gara punya mobil kan dekat, berarti anggaplah dia ya kategori fuckboy lah gitu kan, ibaratnya yang tebar-tebar pesona or apa gitu segala macam. Di teman-teman kalian gue percaya banget pasti banyak yang kayak gitu, dan itu kalian udah punya red alert sendiri kan. Gue ini mah udah enggak lah, terlepas dari orangnya asik, cuman kan lu udah punya jaga dia, gue nggak mau sama dia, gue dikejar apa segala macam. Lu punya tanggapan nggak, Mbak Tasha dulu deh, sama fuckboy nih, fenomena fuckboy nih, mobil dan fuckboy gitu emang udah paket apa gimana sih? Nggak tahu ya, cuma mungkin kalau buat cowok-cowok kayak gitu mungkin menurut mereka sekeren itu kali ya. Gitu ya. Cuma mungkin kalau ketemunya sama cewek yang ngerti mungkin ya susah juga ya. Jadi kayak antara itu yang mobilnya dia mungkin bisa jadi berlebihan, atau ya biasa aja gitu. Gitu ya, malah nggak naksir, adalah anak mobil gitu misalnya gitu ya. Malah kayak ya udah tau lah anak mobil gimana gitu jadinya gitu. Gitu malah ya. Oke, berarti ini Blackpink nggak bisa lah, ibaratnya pintu kalian sudah tertutup lah buat mereka berdua karena modal kalian udah ketahuan semua. Kalau Mbak bisa gimana? Kalau fenomena fuckboy gitu, soalnya kan dari dulu ya, setahu gue dari zaman kakak gue dulu ya, kalau mobil ya otomotif itu deketnya sama kemudahan cowok untuk ngedapetin flirt cewek gitu. Bener nggak sih kayak gitu? Iya, itu ada benernya, karena emang ada juga cewek-cewek yang emang sukanya cowok-cowok bermobil atau gimana. Oh, jadi emang cowok bermobil jadi target gitu ya? Gitu kan emang ada juga. Jadi ya mungkin itu juga momen cowok-cowok untuk jadi fuckboy gitu kali ya. Jadi kayak emang tercapai seperti itu ya bisa aja. Oh, jadi emang ada cewek-cewek yang mungkin emang menargetkan, wah sekarang cowok gua mobilnya A. Berarti kalau putus sama ini, target berikutnya mobilnya harus B gitu ya. Kalau nggak ada nggak mungkin jadi ada kata-kata fuckboy nggak sih? Iya. Sebenarnya tapi bukan salah cowoknya juga sih. Salah ceweknya juga. Gua bahagia banget. Iya, bukan salah cowoknya. Iya, karena men, tepuk tangan men. Dibelain, lu dibelain ya? Ya kan ya, nggak sepenuhnya salah cowoknya karena gitu ya? Karena kadang ada juga yang stigma si cewek-ceweknya aja juga yang pengen ekspektasinya tuh gini gitu. Mungkin dia ngeliat temennya mobil cowoknya gini, jadi kayak pengen gini. Jadi gitu akhirnya keluarlah itu mungkin asal mulanya fuckboy tadi kali ya, sedikit gitu dari situ. Gitu ya. Nih, kita ngomong cewek tuh ya kan deket sama kebersihan lah. Kan kalau Mbak Tasha tuh kalau gue lihat di yang acara sebelumnya dulu, wah gitu kan. Zaman JC masih ada ya. Zaman JC masih ada. Jadi waktu itu ada satu adegan lah gitu kan. Di belakang mobil ada kursi bayi, bersih mas segala macam. Jauh banget lah sama mobil gue mah. Kalau mobil gue pribadi mah jauh banget. Cuma kalau mobilnya udah sifatnya mobil keluarga, mau nggak mau gue harus bersih. Nah kalau berkaitan dengan kebersihan tuh, Mbak Tasha ada treatment khusus nggak sih? Contoh misalnya, kalau gua gara-gara kebetulan udah semakin dekat sama Audi, jadi mobil gua rajin banget tuh masuk ke salon mobilnya dia. Deket banget dari rumah soalnya kan. Di booking ya weh, masuk om lah gitu kan, langsung udah dicuci weh segala mau wangi lah. Kalau dulu mah boro-boro kan. Nah kalau Mbak Tasha sendiri ada treatment khusus nggak buat kebersihan lah, terutama ya mobil lah, eksterior interior gitu. Bisa cerita? Kalau mobil sih, kalau dulu ya, waktu zamannya masih Sentul ya, jujur kalau mau poles males. Oh, justru waktu zaman balapan males? Males, soalnya pasti kena stone chip lagi. Yeah. Selalu dong ya kan, habis itu kotor lagi. Yeah. Eventnya dulu kan sering banget tuh. Yeah. Jadi akhirnya kotor lagi. Paling tuh yang penting cuci mobil. Cuci mobil doang lah, sama vakum standar lah itu ya? Iya, setelah itu udah jarang balap, baru deh mulai coating.
poles. Jadi kesadarannya makin positif ketika sudah nggak balapan gitu. Udah jarang. Sudah. Kalau yang sering coating nih sebelah nih. Mobilnya main klimis banget. Oh iya makanya benar. Sering banget dia coating tuh. Gitu. Kalau Mbak bisa cerita nggak? Perawatannya. Perawatan khusus kah gimana gitu? Kalau gue tuh suka nyuci mobil sendiri sih sebenarnya. Oh gitu ya? Iya, jadinya tuh kayak ngeliat mobil kotor tuh kayak gue cuci deh. Ntar orang bilang nggak kotor, menurut gue tuh kotor, gue cuci lagi gitu. Tapi tetap paling ke tempat cuci mobil buat vakum atau nge-wax gitu ya. Biar urusan mereka ya. Paling nyucinya doang ya. Nah kalau ada khusus nggak misalnya sekian bulan sekali harus dipoles atau sekian bulan sekali harus di ibaratnya interiornya di yang sampai buka jok gitu pakai sampai begitu nggak? Khusus sih enggak, cuman kalau emang udah ngerasa ya nih mobil harus dipoles nih, ya baru deh dipoles. Gitu. Ngomong-ngomong si Starlet-nya itu menjadi mobil tanda kutip mobil harian atau emang cuma mobil weekend gitu? Harian sih. Harian. Oh jadi ini mobil yang dua-dua harian ya. Jadi pokoknya sebenarnya nggak usah aktif di sosial media tadi, tapi aktifnya di harian aja pokoknya dimanapun. Dia tuh saking senengnya, nggak tahu suka cuci mobil sendiri yang lumayan capek, padahal walaupun mobilnya kecil kan dia lumayan capek. Sampai dia buat selangnya aja tuh pakai NKS Tarmac, nyebelin banget. Masa sih? Buat gantung itunya, selangnya. Kan biar semangat nyucinya. Oh gitu. Oh ini sih buat kegulung itu velg. Tarmac. Itu mah tapi keren. Gue tadi mau ngomong buat motivasi. Oke. Ya lu cuci lah, udah keren kan gantungannya, cuci biar semangat gitu nyuci. Boleh juga sih. Boleh juga ya. Dicoba gitu. mungkin kan. Enggak sih sebenarnya modal juga itu, berarti dari 4 set kan, dari 4 biji digantungin kan cuma 1 dong berarti kan. Berarti ngorbanin 1 lah gitu. Nah, terus untuk gue mau nanya soal mobil impian nih ceritanya. Jadi kan kalau batasnya Honda banget, cuman ada nggak sih mobil-mobil yang lain atau boleh Honda aja tapi boleh merek lain yang kayaknya gue pengen banget mobil ini karena apa gitu? Pengen banget. Pengen banget ya gimana ya? Ya, namanya juga cita-cita, tiba-tiba amin gitu kan? Ngayal aja dulu. Iya ngayal. Kalau ngayal pengen banget sih GTR sih ya. Oh langsung GTR ya, levelnya langsung nggak Honda minggir udah ya. Honda tetap ada sih yang pengen, gitu. Integra pengen sih. Oh Integra. Tapi susah juga tuh kayaknya. Yang di C5 ya, DC2 juga lucu sih. Oh gitu ya. Yang DC2 malah lebih kuno gitu ya. Tapi DC5 juga bagus sih. Cuma kalau DC2 kan kayaknya Integra banget aja gitu. Oke. Tapi yang tadi yang top of the line-nya yang si GTR. Pengen banget GTR, pengen banget sih. Pernah coba gitu ya GTR? Pernah. Oh, jadi itulah yang bikin kenapa pengen banget gitu. Enggak sih, emang belum nyoba juga kayaknya keren aja gitu. Kalau ditanya ya itu mah semua orang juga pengen kan. Pengen sport car atau itu gitu, kayak misalnya itu aja deh cukup. Oh gitu. Pengen aja gitu. GTR mah gak cukup. Cukup aja. Tapi kalau misalnya oke lah, anggap misalnya ada Lamborghini Ferrari tetap pilih GTR gitu. Ya enggak juga sih. Ini jadi gimana? Maksudnya gimana? Jadi tetap GTR atau? Untuk saat ini yang muluknya nggak jauh banget aja. Oke, GTR. Kalau Mbak Bisa? Dari kecil. Oke. S2000. S2000 tuh, S2K. Dari dulu. Ternyata ini ya, malah Honda ya, malah impiannya malah Honda nih. Oh gitu. Kenapa S2000 Mbak? Kenapa S2000? Gak ada ya, kecuci otak sama Fast and Furious kali. Fast and Furious. Emang dari dulu tapi suka banget ngelihatnya. Bentuknya tuh apa ya, kayak lifetime gitu loh, kayak bagus aja. Oke. Abadi lah ya. Abadi banget. Rencananya kalau misalnya punya S2K-nya mau tetap mau di hardtopin atau tetap pakai kanvasnya atau malah dibuka? Ya pakai aja lah. Pakai aja. Low profile. Enggak, soalnya tadi kan katanya Mbak Bisa takut panas, berarti tetap harus ditutup ya. Jadi enggak takut panas. Oh, takut panas. Salah ya. Anak pantai kok. Anak pantai ya. Rambutnya biar enggak berantakan. Takutnya ditilang polisi kan, disuruh pakai helm. Oke. Nah, ini kan lagi zaman Covid semua segala macam. Terus kan apalagi ada satu isu, ya gue nggak tahu bener atau enggak, tapi kan ada satu isu yang hampir sebuah fakta bahwa di ruangan tertutup gitu kan virus, bakteri dan hal-hal yang tidak baik itu kan lebih cepat berkembang biak lah, anggap seperti itu kan. Nah, kalau kayak Mbak Tasa sendiri ada nggak treatment khusus? Tadi kan soalnya waktu di depan sempat ngobrol, iya anak gue sebenarnya ini alergi betul ya? Nah itu kalau misalnya treatment interior mobil kan, apalagi kan
ya namanya barang di bawah jalan kan, jendela dibuka bentar ada debu masuk atas segala macam, ya kita juga nggak bisa kontrol apa yang masuk ke dalam kan, kita nggak bisa selalu kontrol kan. Itu jaganya biasanya kalau Mbak Tasha gimana? Kalau buat yang terutama buat yang alergi gitu ya, itu biasanya sih ya benar-benar mesti bersih sih, semuanya tuh mesti bersih. Gitu. Nah, cuman kalau yang kita nggak bisa kontrol, makanya sebenarnya air purifier tuh penting. Oh, oke. Air purifier ya. Apalagi buat anak yang alergi ya, soalnya gitu. Tuh kan ada juga yang alergi sama bulu-bulu kan. Itu kan kita kan nggak kelihatan kan iya, bulunya. Betul. Nah, itu sih kata-katanya itu bisa ngebantu banget gitu. Oh, gitu. Ngurangin. Emang kalau boleh tahu emang alergi debu? Alerginya itu sebenarnya kalau dari tes ya, alerginya itu sebenarnya sama bulu anjing. Oke. Nah, cuman dia keluar alerginya itu pas saya nggak punya anjing. Iya. Di rumah kayaknya. Iya benar. Sama anjingnya takut. Iya, terus? Nah, cuma nggak tahu kenapa dari mana gitu kan. Berarti kan tetangga kan emang ada yang punya. Iya, mungkin bisa terbang gitu kan. Kata dokternya sih ya bisa aja. Dan dia emang alerginya nggak berhenti gitu, ada aja gitu. Oh, gitu. Jadi akhirnya makannya udah dijaga segala macam, ternyata bukan makanan, akhirnya jadi kurang gizi deh. Udah nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Kurus jadi anaknya ya. Iya, jadi akhirnya jadi kurang gizi, akhirnya ya udahlah, akhirnya sekarang mulai dibenerin minum obat sama kebersihan itu bener-bener dijaga kayak kasur apa segala macam. Sama ya alat tadi itu belum nemu tapi belum nemu. Oh, belum nemu si air purifiernya belum. Kalau Mbak Fiza gimana? Apa alergi apa? Aku sih alergi debu. Masa? Alergi debu. Oh, jadi selain alergi matahari tuh ya? Alergi matahari kali. Enggak hoax banget. Oh, jadi alergi matahari enggak black pel, jadi boleh panas-panasan. Matahari sentul doang. Oh, spesial matahari sentul ya, doang. yang matahari lain enggak. Apalagi pantai dia seneng banget. Nah, berarti Mbak Fiza berarti selain alergi matahari juga alergi debu? Enggak alergi matahari. Oh, enggak ya? Enggak. Ini benar-benar enggak alergi matahari? Enggak, nih emang nih dari dulu. Matahari sentul doang enggak? Oh, gitu. Emang kenapa sih waktu disentul tuh emang nutup banget gitu? Panas banget sih. Panas banget soalnya. Soalnya dulu waktu kecil tuh kalau panas. Emang beda gitu matahari sentul sama matahari Pondok Indah? Kan nggak ada pohon. Oh, nggak ada kipas gitu ya. Oh, kecil kalau kena matahari gitu langsung mimisan, jadi kayak benci banget sama matahari. Oh gitu ya. Iya. Oke. Terus tapi alergi debu. Alergi debu akut. Oh ya? Iya. Jadi apa namanya bersin-bersin? Ya bersih-bersih, paling semprot-semprot pakai si fabric yang buat gitu buat ya. Itu dia makanya selalu gatel lihat mobil kotor langsung gitu ya. Iya mungkin ya. Karena juga sekarang gara-gara si covid-covidan ini kayak abis pergi semprot mobilnya juga. Oh gitu ya. Jadi tukang semprot semua sih. Nah, kalau tadi ngomongin udara kan kita nggak tahu apa yang kita hirup segala macam. Nah, ceritanya itu si Panasonic nih ngeluarin. Oh, itu bukan tumbler ya? Ini gua pikir dia tumbler tadi. Iya, sama. Ini enggak, kalau mau minum yang itu, yang ini nggak ada isinya, nggak ada isi. Jadi ini ceritanya Panasonic Air Purifier. Jadi ini ada nanoteknologinya gitu. Nah, si Panasonic itu ngeklaim dia ya emang bisa ngebunuh virus H5N1 sama H1N1. Jadi prinsipnya emang bisalah gitu, salah satu senjata jaga-jaga, karena ini cuman colok di lighter doang, juga posisinya ya di tengah konsol gitu kan, kalau ada tempat. Ada yang buat di mobil ya? Nah ini nih buat di mobil yang ini. Kalau yang gue tahu juga sebenarnya ada air purifier lain yang yang lebih besar gitu. Itu buat di kamar, biasanya di ruangan. Kalau ini emang buat di mobil. Jadi emang karena dia nanoteknologi ya, kalau untuk teknologi kayaknya nanoteknologi untuk abad sekarang udah paling unggul, udah nggak ada lagi yang belum ada yang ngalahin. Nah, jadi buat preventif segala macam, apalagi mungkin kalau Mbak Tasha ini boleh dicoba nih. Gitu. Iya, apalagi yang suka pergi terus ya. Nah betul, ya pokoknya japri-japri ya ntar ke komisi segala macam. ujungnya. Oke. Nah, oke. Lanjut. Mbak Tasha, kalau sekarang untuk gue pengen lebih ke modif mobil, kan yang Jazz terakhir udah dimodif juga kan. Nah itu dalam perjalanan milih velg gitu kan, terus sempat waktu itu gue pernah dengar banget Mbak Tasha, kalau velg gimana nih 15 sama 16, kalau balap mas enakan 15 kata gitu. Bener ya waktu itu ngomong gitu ya, kalau buat harian untuk looks ya 16 aja lah gini. Nah untuk selera function dan segala macam itu apakah milih sendiri atau minta bantuan temen sama Mbak Fiza atau gimana waktu belanjanya velg apa segala macam, atau part modif lain lah gitu? Kalau aja sih
lebih ke pengennya apa sih, nanti baru rundingin biasanya sama kakaknya Fiza kayak ini bagus nggak sih gitu. Kakaknya Fiza ini konsultan lah gitu ya. Anak lama deh. ALA. Tapi kayak velg itu kalau buat balap lebih ke sendiri sih, soalnya kalau kakak Fiza kan nggak balap kan. Oh jadi kalau looks dia biasanya konsulnya ke kakak Fiza. Oke lah dia. Boleh lah ya. Mungkin kakak Fiza di sini apa diundang ke sini? Silakan. Enggak, maksudnya waktu milih itu huntingnya seberapa lama sih? Maksud gue gini, kalau pengalaman ya, kalau cewek biasanya ya kalau mood gue tuh bukannya terlepas dari ribet nggak ribet gitu kan, masuk satu toko tas aja lama banget kan, yang ini yang kanan yang kiri gitu kan, kayak gitu kan. Cewek mungkin mood gue begitu rata-rata ya, kalau kalian enggak gue nggak tahu nih. Tapi kalau velg begitu nggak sih? Seribet itu kah masuk satu toko velg? Dari rumah nih, oke nih NK tulang nih, dari rumah NK tulang, jret sampai sana. Oh yang pulang-pulang malah nggak bawa belanjaan, gimana pengalaman? Kalau gue sih enggak sih. Kalau gue lumayan lama sih pakai, dulu kayak pakai Tarmac tuh juga lumayan lama di GE. Terus kayak nggak ganti-ganti, paling ganti kadang suka tuker-tukeran aja sama Fiza, cuma tuker-tukeran doang. Ya karena PCD-nya sama sih ya. PCD sama, ya paling cuma itu doang. Tapi kalau untuk ganti lagi belanja kayak yang baru itu renggang waktunya lama gitu. Kalau Mbak Fiza gimana kalau milih velg? Oke, dandanin si Starlet lah gitu. Milihnya nggak ribet karena emang taunya pengen apa gitu, pas dateng ya kalau speknya cocok ya udah, nggak nyari, paling lihat-lihat cuci mata standar gitu ya. Cuci mata aja, cuman ya balik lagi belinya yang sesuai. Gitu ya. Ini kayaknya cewek-cewek mobilnya kok nggak ribet-ribet banget ya kayaknya. Gue tuh butuh jawaban, jujur ya, gue butuh jawaban drama yang ribet gitu. Yang ribet gitu, nggak suka ribet gitu. Aduh gimana ya gitu, gimana gitu. Enggak ya, nggak terjadi sama kalian ya berarti ya. Lebih ribet tuh kalau kayak gitu kayaknya kalau bangun mesin kali ya. Nah kalau bangun mesin gimana tuh Mbak? Coba bangun mesin kan maksudnya maunya gini gitu. Ada juga kan misalnya waktu bangun GE tuh. Iya. Itu waktu di zaman itu mobil gue tuh jadi percobaan pertama sama Firna, sama teman Firna. Jadi porting di angka sekian gitu istilahnya. Cobaan pertama nih. Tapi bisa gagal, jadinya pelan, atau bisa berhasil jadinya kenceng banget gitu. Nah, waktu itu percobaan kenceng banget apa gagal? Alhamdulillah kencang. Alhamdulillah kencang. Alhamdulillah, nggak jadi amsyong. Nggak jadi amsyong ya gitu. Tapi banyak banget berarti kalau untuk mesin emang udah biasa banget ya. Aduh jadi malah pelan gitu segala macam udah biasa banget ya. Nah waktu itu kan formulanya baru ditemuin tuh di situ. Jadi akhirnya yang lain pada mau itu ya pakai itu deh, pakai formula itu jadi ini nyontek semua ke mobilnya Mbak Tasa gitu ceritanya. Dulu waktu itu tuh, ya udah nih di Tasa berhasil ya udah. Makanya mobil yang sebelumnya belum nyampe waktu yang segitu dulu. Mobil yang anak Firna yang lain. Dulu kelas berapa sih? Berapa detik mainnya? Dulu 16 ya, main 16 ya. Catatan waktu 16 detik yang paling bagus 16 berapa? Masih ingat nggak? Waktu itu best time-nya 15.5. Oh, malah 15 sebenarnya. 15. Jadi sebenarnya kalau main di 15 juga masih kompetitif sebenarnya ya. Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Kalau bracket nggak bisa di 15. Kalau main di yang kelas stock bisa. Oh, gitu. Oke. Nah, kalau Mbak Fiza, nih gue liat Starlet-nya kan warnanya abu-abu kekinian tuh. Nah, itu kayaknya abu-abu yang sebenarnya ya mungkin salah satunya adalah Lamborghini gitulah yang awal-awal gitu kan, tuh tiba-tiba banyak banget anak-anak Innova diesel gitu kan udah abu-abu gitu, velgnya udah mulai TE apa CE gitu, ini kencang nih turbonya kan gitu kan. Terus mobil apa, image-nya tuh jadi ya mobil modern lah, padahal kan kalau dari sisi materi warna cuma warna solid biasa kan. Nah itu kenapa kok abu-abu, maksudnya milih itu sejarahnya gimana, apa kakak juga yang nentuin atau? Itu yang paling ribet sih di Starlet. Cat itu yang paling ribet karena maunya kan ya cat susah ya, kalau sampai gagal tuh kayak wah udahlah fail tuh mobil gitu. Akhirnya itu prosesnya lama banget sih buat sampai dapet warna yang gue mau tuh susah banget, lama banget deh. Itu nyonteknya dulu ide abu-abunya dapat dari mana kalau Mbak? Emang basicnya suka mobil warna abu-abu. Terus emang kayak Battleship itu lagi bagus banget tuh, kelihatan kayak bagus banget dan nggak boleh fail gitu, karena kalau terlalu muda jadinya ntar kayak mobil semen gitu kan warnanya. Tapi kalau terlalu tua jadinya sama kayak mobil warna standar abu-abu aja gitu. Nah itu nge-mixnya itu yang paling lama, paling mobil Brimob lagi. Itu dia kan. Itu dia. Pas unjuk rasa bakar gitu kan. Aduh. Oh gitu ya. Itu paling susah sih. Oh jadi emang nge-mixnya di situ. Tapi ada berarti waktu nge-mix si warna itu datang langsung. Iya, setiap dia nge-mix kayak
Mbak nih baru kita semprot nih kan, kasih contoh semprot nih, lihat nggak kayak kurang ini deh, berapa kali tuh 4 kali. Berapa lama tuh? Seminggu, 2 minggu, 3 minggu? Apanya? Proses itu untuk ngambil sate warna. Oke, warna ini. Proses itu 4-5 kali tes warna. Oh gitu. Akhirnya ada sisi ribetnya juga ya Mbak Visa ya? Iya itu paling karena kayak ya orang pasti ngelihat kan, kalau velg kan bisa kita ini nggak cocok, lagi paling cuan gitu kan. Kalau misalnya cat oh enggak ya, ya benar. Cengli. Nah, sekarang gue mau tanggapan kalian dunia otomotif sama hedon lah ya. Maksudnya terlepas dari apapun, boleh kita ngeles. Kalau kata gue susah ngelesnya. Otomotif, anak mobil sama hedon mah susah banget ngelesnya. Dari mungkin outfit kita mungkin udah biasa-biasa banget gitu kan. Kadang-kadang kan soalnya kan suka berhubungan atau tidak berhubungan sama sekali. Jadi contoh misalnya, wih udah ganteng banget, cakep banget segala pas mobil, mobilnya biasa aja. Tapi malah kadang-kadang udah dekil banget, bapuk banget, belekan apa segala macam. Pas lihat, wih mobilnya GTR gitu. Iya dong, pakai celana japitan gitu kan segala macam. Kayaknya nggak guna banget mobil. Nah kayak itu kan deket banget sama gaya hidup dan hedonisme lah. Itu kalau Mbak Tasha ngelihatnya gimana? Stigma kayak gitu ya? Iya. Emang terjadi sih. Susah ngelesnya kan, anak mobil tuh susah lah ngelesnya. Lu pasti anak hedon lah, anak mobil gitu kan, pasti begitu kan? Iya sih, emang kayaknya agak gitu ya, agak gitu banget ya? Ngelesnya investasi. Oh, ngelesnya investasi. gua kalau invest dia dong berarti belajar jual mobil nih kayaknya kan, itu investasi kalau jawabannya. Tapi maksudnya untuk hedon sendiri pernah nggak sih lu anak hedon, lu pernah dituduh gitu nggak? Pernah sih. Pernah ya? Nuduhnya gimana? Apa ya, kayak masa nggak bisa beli part ini misalnya gitu. Lo kan ini, mobilnya ini gitu. Oh, masa jadi gini aja lo nggak bisa gitu. Ngukur kemampuan daya beli kita dengan apa yang kita pakai gitu ya, kalau lebih ya. Dari modifikasinya kok nggak yang ini, nggak itu, padahal kan gini gitu. Oh, gitu ya. Itu merasa bukan direndahkan ya. Itu menurut kalian tuh emang sebuah hinaan atau menurut malah sanjungan atau gimana menurut kalian? Apa malah terbebani? Jadi gara-gara mobil gua gini gua dianggap orang kaya nih misalnya kayak gitu. Iya, beban sih jadinya. Beban sebenarnya. Dikira punya banyak duit jadinya. Gitu. Kan kalau misalnya naik mobil jadi jatuhnya kayaknya ada uangnya nih, gitu. Padahal belum tentu ya. Belum tentu. Kalau lagi bokeh mah bokeh aja ya. Nebeng mah nebeng juga. Nah, gue mau nanya nih, pilih. Gue kayak bikin kuis gitu lah. Gue pengen nanya nih Mbak Tasha pilih Mercy atau pilih BMW? Pilih apa ya? Ayo, Mercy atau BMW deh gitu. Kalau ditanya kenapa bingung jawabnya. Ayo. Mercy aja deh. Mercy aja deh, pakai aja deh. Kenapa aja deh? Karena udah pernah coba punya. Yang BMW? Mercy. Oh, Mercy. Oke. BMW juga pernah sih. Tapi akhirnya pilihnya jatuh ke Mercy. Sebenarnya kurang ngerti sih dua-duanya Mas. Oke, sejujurnya. Sejujurnya, tapi kan kita dari kacamata cewek lah. Cuman kalau Mercy kemarin sempet lihat Mercy baru, nggak tahu kenapa kayak keren banget aja gitu. Kayak kok wah ternyata keren banget ya Mercy ya gitu. Kayak norak banget tuh kayak. Gitu. Selama ini skip gitu. Kemana aja selama ini gitu. Jujur nggak ngerti. Baru tahu Mercy tuh keren baru sekarang lah anggap gitu ya. Anak JDM. Kalau BMW udah sering aja lihat karena mungkin banyak banget anak muda yang pakai. Anak muda pakai BMW. Oke. Kalau Mbak Fiza, Mercy apa BMW? BMW sih. Kenapa BMW? Lebih gagah aja. Yalah, jadi seneng yang gagah ya, yang gagah. Lebih nggak tahu ya, lebih suka ngelihat BMW. Oke. Yang kedua. Ya. Yang kedua. Pilih Subaru atau Mitsubishi? Mitsubishi. Kok Mitsubishi? Kenapa? Mbak Tasha kenapa milih Mitsubishi? Kayaknya kenceng aja lah Mitsubishi gitu. Oh, kayaknya kenceng. Subaru gak kenceng ah? Kencengan Evo tapi kan? Gak juga. Oh gitu. Ya. Nggak tahu, karena pernah nyobain aja. Pernah nyobain sebenarnya ya. Kalau Subaru kita bisa cobain mungkin pernah nyoba juga sih, tapi lebih tertarik aja sama Mitsubishi. Oh, dari bentuk semua segala macam ya gitu ya, lebih ke Mitsubishi. Kalau Mbak Fiza tadi Mitsubishi juga? Mitsubishi. Kenapa Mitsubishi kalau Mbak Fiza?
Ya karena yang udah pernah cobain Mitsubishi emang enak. Belum pernah cobain Subaru ya? Belum, makanya kalau ada mungkin bisa pinjemin gue. Oh, banyak. Kita mobil jualan yang satu lagi ya. Enggak, soalnya wah, kemarin kan di sini ngobrol ada tamu tuh Engine Plus sama AHT Garage. Dia bilang yang kalau AHT Garage bilang wah Mitsubishi Mas, karena itu monster banget tenaganya gitu kan. Tapi kalau yang Engine Plus Subaru, karena Subaru itu nyaman banget katanya, drivability-nya bagus segala macam. Ya itu masalah pilihan ya. Oke. Salah selera itu ya. Oke. Ujung-ujungnya. Nah, pertanyaan yang ketiga adalah pilih NA atau turbo, Mbak Tasha? NA. Kenapa? Karena punyanya mobil NA. Enggak. Kayaknya serius. Kalau NA tuh bangunnya kayaknya puas aja sama effortnya. Kalau turbo kan udah pasti stigmanya kayak pasti kenceng lah gitu. Oh gitu, belum tentu. Rata-rata. Oh rata-rata, oke rata-rata. Iya dong. Anggaplah kalau bangunnya berhasil berarti masih kencang gitu ya. Kalau mobil standar udah ada turbonya juga pasti kan mikirnya itu mahal tuh udah ada turbonya soalnya pasti kan lebih kenceng gitu kan. Berarti pilih ke NA ya, secara lu anak Honda lah. Anak Vitek banget dia, anak Vitek. Kalau gue sih ke NA. Begitu ya. Nah kalau Mbak Fiza? Turbo kali ya. Turbo? Oke. Karena emang nggak mainan di area mesin permesinan juga. Tapi berarti sering nyobain, kenapa milih turbo? Berarti udah pernah nyobain dong mesin-mesin turbo? Ya, pernah lah. Si Daya duduk di sebelahnya aja. Oh, di sebelahnya aja gitu. Tapi kalau nyobain bener gitu? Iya, pernah. Udah pakai, udah nyobain. Enak ya? Tapi kalau nyobain nyetir gitu, yang turbo pernah? Enak sih. Enaknya kenapa? Bedanya sama NA apa? Gak tau ya. Iya, yang ngejambaknya beda. Jambaknya enak banget kalau jambakers ya. Gitu. Kan kalau kayak mobil lu juga suka sih. Mobil lu tuh enak banget. Oh, gitu tapi ya. yang lu cobain mobil gue jauh beda sih ya. Perbandingannya terlalu jauh. Jambak gitu beneran, real jambak. Oke, real jambak emang turbo lah ya. Oke. Nah, ini kan kalau ngomongin mesin, kalau Honda di NA nggak ada lawan kalau kata gue, karena ya udah kalau NA ya udah Vitek-nya dia mungkin kalau gue boleh klaim teknologi yang lain belum ada yang bisa nyamain. Sekarang berarti pertanyaan terakhir adalah Toyota atau Nissan? Toyota diwakili sama Supra deh, 2JZ gitu kan, terkenal juga. Kalau yang si Nissan-nya jangan GTR lah, yang R34 lah, GTR R34 lah, yang apa yang RB. Milih mana? RB. Gua tahu jawabannya. Gua tahu kenapa RB. Oke. Kenapa Mbak Tasha milih yang RB deh, Nissan berarti kenapa? Nggak tahu ya. Ini pendapat sendiri aja. Iya, nggak apa-apa. Kelihatannya lebih awet dan lebih kenceng aja kayak kelihatannya. Oke. Belum pernah punya sih. Oke. Kalau Mbak Fiza, Toyota Supra sama GTR lah, apa Skyline berarti? Supra kali ya. Supra. Kenapa? Karena lebih gagah tadi. Perkasa apa gimana? Iya ya. Ngeliat Supra tuh suka sih sebenarnya. Oh gitu. Oh jadi ini kebetulan pertanyaan ini selalu berseberangan ya, jadinya Mbak Fiza selalu opposite-nya nih. Dia Supra. Supra ya. Oke. Jadi kalau misalnya katanya si Engine Plus sama AHT kemarin, kalau Toyota itu ya awet mesinnya. Bandwidth tenaganya 2JZ itu luar biasa. Tapi ya Toyota gitu katanya. Kalau pilih Nissan keren dan mahal banget. Lebih brand aja ya. Ya betul, presisinya luar biasa Nissan. Nissan. Tapi pernah nyobain 2JZ dan enak sih 2JZ itu sebenarnya. Ya enak Mbak. Iya. Oh gitu ya. Wih gila. Black Pels. Lu pada aja studio ini pasti belum pernah ngerasain 2JZ kan. Tuh Mbak Fiza loh. Cobain loh 2JZ. Enak loh 2JZ. Coba. Udah gitu lu pakai apa? Mobil di bawah. Langsung ya, ini mobil apa? Malu Black Pels, gila nih. Yang satu milihnya apa luar biasa kan pilihan mereka nih. Ini bener tamu luar biasa gua di siang hari ini nih. Aduh, seru banget nih obrolannya. Sebenarnya sih tujuannya gue pengen buka wacana aja bahwa cewek itu main mobil tuh nggak secemen itu gitu kan. Ibaratnya kalau cewek kalau di motor tuh diwakili oleh ibu-ibu memakai Mio, sennya kanan beloknya ke kiri gitu kan. Tapi ternyata
anak-anak cewek-cewek ini juga lumayan gape banget di dunia mobil, pakainya manual, mobil-mobil yang which is kenceng dan ikonik di dunianya masing-masing, dan mereka buat harian gitu. Jadi paling enggak mematahkan stigma bahwa aduh cewek emang nggak anak mobil, ternyata dipatahkan oleh Mbak Fiza dan Mbak Tasha nih, keren banget. Nah, terakhir nih Mbak Tasha, pesan dong buat kaum wanita, cewek-cewek yang main mobil, yang punya mobil segala macam, pesannya apa sih? Ayo Mbak Tasha, bisa kasih pesan nggak, apa tips apa gitu? Tipsnya jangan malu atau apapun kalau misalnya hobinya agak kecowok-cowokan. Hobinya kan ini agak laki gitu ya, nggak cewek banget gitu. Iya, kalau emang suka sih jalanin aja, siapa tahu passionnya di situ atau mungkin rezekinya di situ, kan kita nggak tahu. Membuka kesempatan ya. Gitu. Jadi sambil meramaikan lagi cewek-cewek otomotif. Nah, karena udah mulai agak kurang nih kayaknya. Iya, udah mulai sepi nih. Sepi ya, gitu. Dan ujung-ujungnya mungkin bisa cuan juga Mbak ya. Harusnya tuh. Soalnya kalau Mbak Tasha nih dengan hobinya dia, wah cuannya lumayan nih. Nah kalau Mbak Fiza gimana? Ada pesan nggak buat teman-teman yang cewek-cewek yang suka-suka mobil nih? Ya kalau suka mobil, iya bener dilanjutin aja. Misalnya kalau emang suka sama pengen punya velg ini atau pengen ngecat apa, ya dirawat lah mobilnya gitu. Dirawat ya? Dirawat aja, dijalanin aja. Mulai dari safety-nya dulu aja. Iya benar. Safety. Seperti apa safety-nya tuh? Biasanya tuh cewek-cewek jarang pada sering banget malas pakai seat belt. Nah, gitu ya? Itu penting banget tuh. Dan termasuk gue sebenarnya malas banget pakai seat belt, tapi gue tim seat belt. Dia sama ya pasti. Iya sih, kayak saya sebelum jalan ya mobilnya dicek dulu juga nggak sih. Cewek-cewek kan paling jarang tuh ya merhatiin hal-hal gitu, kayak daripada di tengah jalan kenapa-napa nggak sih. Ya minimal harus tahu lah, karena kita pakai mobil minimal hal dasar-dasar di mobil harus tahu lah ya. Jangan terlalu apatis lah gitu ya. Jangan kayak aduh mogok udah gitu aja gitu. Tinggal sayang kamu di mana? Mogok, tolong urusin gitu ya. Gitu. Urusin? Oh gitu. Kalau galak ya. Galak ya, gitu. Kan galakan cewek biasanya. Oh enggak ya? Jadi lebih peduli ke kendaraannya aja sih. Lebih peduli ya. Iya. Jadi jangan tahu beres aja. Benar. Ke bengkel nggak ada salahnya kok. Oh gitu ya? Iya nggak sih? Iya. Kalau bengkel kan biasanya kan kotor gitu kan. Kotor ini kalian nggak gitu ya? Nggak, maksudnya tim bengkel. Tim bengkel justru ya? Tim bengkel. Seru soalnya. Seru ya? Oke, cakep. Duh, seru banget obrolannya. Sama Mbak Tasha dan Mbak Fiza, thank you banget udah datang di Black Talks episode 10 ini. Sama-sama. Nih berarti makasih udah diundang ke sini. Terima kasih. Kita udah lama juga gak ketemu Mbak Tasha ya? Iya. Setahun, hampir setahun ya. Oke. Sip. Pokoknya buat teman-teman Black Belt semua yang masih mau penasaran, nanya-nanya tentang Mbak Tasha, tentang Mbak Fiza segala macam, boleh kontak IG-nya, DM mereka sendiri, nanya sendiri, atau kalau mau live kita boleh di komen di kolom komen, isi aja apa yang mau ditanyain. Insya Allah ntar gua sambungkan ke mereka. Mungkin mau sharing juga kali. Oh gitu ya, ya. Misalnya pengalaman apa segala macam, itu satu. Yang kedua, mungkin kalau misalnya mau suggest tema apa, obrolan apa yang mau diangkat di Black Talks episode berikutnya, boleh juga di suggest di kolom komen. Sekali lagi, tetap pantengin terus channel Black Talk di channelnya Black Experience di YouTube. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di Black Talk episode berikutnya.